Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Untuk para penonton sobat online Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Di sini berjumpa lagi bersama kita Himpunan Mahasiswa PSDKU di acara podcast yang kedua. Yang pertama kemarin kita membahas mengenai kajian kampus. Untuk podcast yang kedua ini kita akan mengulik organisasi apa sih yang ada di kampus UNS di Madiun. Silakan untuk perkenalan. Oke, benar sekali Kak Muklis. Oke, jadi di kampus pastinya ada organisasi ya. Ya, benar sekali. Mungkin dari teman-teman sini masih penasaran organisasi apa sih yang ada di kampus PSDK Madiun. Mungkin ya lebih jelasnya lagi, lebih dalamnya lagi, kita sudah kedatangan dua narasumber. Sebelumnya sempat hadir, kini hadir kembali. Mungkin perkenalan diri nih. Iya, perkenalan diri langsung dari narasumbernya. Ya mungkin karena ada yang baru nonton. Ya, mungkin benar sekali. Dari mbaknya, silahkan mbaknya memperkenalkan diri. Makasih buat mas moderator. Sama-sama. Nyalain Mbak. Oke, maaf. Ada gangguan ya teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Sela Nurnovianti, biasa dipanggil Sela. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2020. Kebetulan di Hima ini saya mengemban tugas sebagai Wakil Ketua dari Prodi Akuntansi sendiri. Mungkin perkenalan singkat, nanti lebih detailnya lagi coba kepoin di mana ya? Ya di yang ada aja lah. Opo sih. Oke, saya dong buat Mbak Sela. Halo Mbak Sela. Oke, mungkin dari Masnya. Oke nih, kenalin mungkin sebelumnya di podcast pertama sudah kenalan, cuma juga katanya Mas moderator juga barangkali ada sobat online yang mungkin baru bergabung. Aku kenalin lagi, perkenalkan, namaku Faisal Alif Nuryanto, biasa dipanggil Faisal. Aku dari D3 Akuntansi PSDKU angkatan 2020. Untuk di Hima sendiri kebetulan diamanai untuk menjadi ketua umum. Itu. Oke, terima kasih untuk Mas Faisal dengan Mas Sela. Mas Sela. Mbak Sela, sorry. Oh, ini moderatornya mana nih? Yang satunya nih. Oke, cakep. Oke. Iya. Hah? Ngecas hatiku biar semangat Waduh. lagi. Baru mulai, masih Oke. masih pagi. Balik ke topik. Balik ke topik. Oke, hari ini kita mau bahas apa tadi, Kak Muhlis? Organisasi yang ada di kampus Universitas 11 Maret yang berada di Madiun. Kita akan kulik berdasarkan apa sih didirikannya Hima, terus mulai dari pengenalan Hima, Hima, strukturnya bagaimana, lalu tujuannya apa sih gitu. Terus targetnya mau dicapai itu Betul. apa, kesusahannya apa. Benar begitu. sekali. Oke, karena kita sudah ada narasumber yang hebat, mungkin langsung saja ya. Mungkin mulai dari Hima di PSDK itu namanya apa sih, Kak? Kalau untuk himanya di PSDKU ya tadi Hima PSDK UNS, di mana Hima ini menaungi 3 prodi yang ada di kampus Madiun, yaitu ada D3 TI, D3 THP dan D3 Akuntansi. Oh, berarti gini. Di sini kan biasanya kalau Hima itu kan menaungi satu fakultas kan ya biasanya. Di sini tuh kok Himanya tuh menaungi beberapa prodi, 3 jurusan gitu loh. Iya. Nah, itu Kenapa tuh? Coba. Saya juga bertanya-tanya. Nah, Coba mungkin bisa Mas dijelaskan. Faisal dijawab. Sebenarnya teman-teman juga barangkali juga baru tahu terkait HMP. Jadi memang gimana ya, di awal-awal mungkin kita lebih familiarnya terkenal dengan himpunan mahasiswa prodi. Nah, kebetulan kan kampus Madiun ini kebetulan juga untuk D3 baru angkatan pertama di 2020, sehingga kalau kita mendirikan suatu organisasi itu biar lebih gimana ya, mempermudah lah kita mendirikan suatu organisasi, kita gabung dari 3 prodi itu menjadi satu prodi untuk sementara. Jadi enggak menutup kemungkinan untuk nanti kalau sudah semakin berkembangnya PSDKU, kita semakin mungkin berpisah dari himpunan mahasiswa Prodi Akuntansi PSDKU dan lain-lain gitu. Oke, betul. Mungkin dikarenakan juga kuotanya karena kita angkatan pertama, Betul. jadi kita nggak bisa, PSDM-nya kurang. Jadi kita tuh ya gabung 3 prodi ini. Tapi
bukankah ini hal yang mungkin agak susah ya menggabungkan 3 prodi ini. Nah, itu gimana sih menggabungkan mahasiswa-mahasiswa yang beda prodi gitu kan? Ini ketika kita membangun organisasi pun kita harus menyatukan chemistry kita gitu loh. Ini gimana sih caranya? Nah betul. Sebelumnya kan mungkin dari awal aja namanya sudah berbeda. Namanya sudah sama sih, cuma untuk keberjalanan agak berbeda. Di mana kita berjalan beriringan dari 3 prodi, kita ikut kegiatan yang satu yang sama. Nah, jadi kalau kebetulan di kepengurusan yang pertama, di kepengurusanku ini dari wakil ketua umum itu ada 3. Oh, ada 3. Jadi ada yang mewakili, wakil ketua umum. Mewakili tiap jurusan iya, gitu. Betul. Oh iya. Akuntansi, TI dan THP. Jadi harapannya nggak ada istilahnya pilih kasih lah nanti. Iya, benar, walaupun benar. ketuanya dari akuntansi bukan berarti kegiatan kita harus akuntansi melulu dan lain-lain. Gitu. Oke, Mas Faisal. Tadi kan sempat menyinggung wakil nih. Mungkin bisa dijelaskan struktur lengkapnya gimana gitu. Oke. Kalau untuk di Hima PSDK itu strukturnya dari pembina. Terus pembina itu bertanggung jawab ke mungkin urutan ke bawahnya ketua umum. Ketua umum didampingi 3 wakil tadi. Terus kemudian juga ada sekretaris umum, ada 2. Kalau untuk bendahara itu juga ada 2. Kemudian ada 5 divisi sih. 5 divisi, Ya, oke. 5 divisi ini meliputi divisi Yang pertama, Sosma, Advokesma, PSDM, terus pendidikan dan juga Kominfo. Gitu. Oh alah, oke. Jadi ada 5 divisi ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sekalian tugas-tugas tiap divisi itu apa, gambaran singkatnya saja. Kalau mungkin karena tadi sudah perkenalan sejak awal kok kelihatannya kok aku terus yang mendominasi. Ya benar, ini ada narasumber ada yang 2 satunya. narasumber ini kok. Takutnya dari tadi padahal kita dibayar Iya. dengan yang sama. benar, dari Kok, tadi senyum sendiri nih. Makanya mungkin- daripada makan gaji buta, mungkin narasumber satunya Iya, nih. nanti makan honor ya. Yoi. Langsung. Oh, saya. Apa pertanyaannya bisa diulang? Oke, jadi mungkin karena mbaknya tadi wakil ketua umum ya, ya pastinya hafal lah setiap gambaran tugas masing-masing divisi gitu. Mungkin bisa dijelaskan singkat saja Kak. Oke, sebelum itu setelah dilempar ke saya, mungkin saya nanti juga bakal ngelempar ke orang ya kan. Saya akan jelasin aja di kepengurusan di tahun 2021 ini memang ada 5 divisi dan itu kalau berdasarkan diskusi yang kita diskusi bareng antara Kahim kita nih, Kahim 2021 ya kan. Jadi dari divisi itu ada 2, ada divisi yang internal dan eksternalnya sebuah organisasi. Nah di internalnya itu ada 3 divisi, yang pertama ada PSDM, yang kedua ada Advokesma, dan yang ketiga ada pendidikan. Nah mungkin sebelum ke internal dan eksternal kita bahas lebih dalam terkait internal aja ya. Oke. Terkait internal itu dari teman-teman PSDM ya seperti divisi yang ada pada organisasi, semua organisasi lah yang seharusnya kayak gimana. Intinya yang ngebuat semua divisi itu pasti ada program kerja ataupun kegiatan yang diselenggarakan sesuai dengan tugas dan yang seharusnya dari divisi itu lakuin. Nah kalau dari teman-teman PSDM pun diisi oleh ada kepala divisi, ada sekretaris divisi, dan ada staf. Dan untuk hampir 3 bulan terakhir ini dari tiap divisi ada teman-teman staf magang kayak gitu. Nah kalau dari divisi pendidikan dan Advokesma sama aja sih, ada Kadif dan ada Sekdiv, ada staf juga, dan ada staf divisi dan ada staf magang. Kalau lebih ke terkait tugasnya ya, penjelasan tugasnya mungkin dari teman-teman PSDM itu lebih ke pengembangan mahasiswanya, kegiatan-kegiatan yang menunjang mahasiswanya untuk bisa mengembangkan soft skill dan hard skill-nya pastinya. Nah banyak kegiatan sih yang udah dilakuin oleh teman-teman PSDM, salah satunya yaitu pengenalan kampus, khususnya kampus untuk PSDKU. Berarti ibaratkan PKKMB Prodi, iya prodi sih. Benar. Tapi kalau kita lebih ke PKKMB kampus wilayah nggak sih? Jadi lebih
ke apa namanya ya pengembangan mahasiswanya lah terkait kepanitiaan kayak gitu. Nah kalau advokasma itu lebih ke divisi yang ngejaring aspirasi teman-teman mahasiswa. Nah kalau dari pendidikan sama aja juga terkait lebih ke akademiknya teman-teman mahasiswa terkait apa ya terkait kalau dari proker yang udah berjalan sih kayak terkait kepenulisan kayak gitu-gitu. Tapi kelihatannya ada yang kelewat, Kak. Apa nih? Proker ini kan salah satu dari proker salah satu divisi. Oh iya dari teman-teman Advo. Jadi podcast ini ada dari ide konsep dan pikirannya teman-teman Advo. Nah Kolaborasi itu juga katanya. bareng sama teman-teman dari Betul. eksternal. Nah eksternal itu mungkin bakal lebih bisa dijelaskan oleh rekan saya sesama wakil, ya kan? Mungkin bisa dijelaskan. Oh ternyata Mas moderator ini juga wakil ketua umum nih. Kenalan dulu. Kan tadi kenalan sebagai moderator nih. Sekarang ganti dong pembawaannya seperti wakil ketua umum. Oke. Sebelumnya monggo diminum dulu. Cheese. Ya, yuk silakan di sini aku akan memoderatori sendiri. Menjadi moderator solo. Oh iya, masih ditakdirkan untuk sendiri nggak apa-apa sih. Ayo silakan Mas Fajri untuk menjelaskan. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan divisi pada bidang eksternal yaitu Kominfo tadi ya. Jadi Kominfo dan juga Sosma. Jadi ya seperti biasa, mungkin kalian juga sudah tahu tugasnya Kominfo itu sendiri apa, yaitu ya menghimpun informasi, mungkin dari informasi seputar kampus, seputar beasiswa, organisasi. Nah itu mereka menghimpunnya dan memilah dan menjadikannya bentuk konten untuk dipublikasikan mungkin melalui sosial media seperti IG dan juga YouTube gitu. Dan juga mungkin melalui grup-grup kelas dan juga grup angkatan gitu. Ya itu singkatnya aja. Intinya ya Kominfo itu tugasnya ya menyebar luaskan informasi yang ada di kampus dan juga di organisasi gitu. Nah lalu untuk Sosma sendiri ya kepanjangannya sosial dan masyarakat. Jadi ya di Sosma sendiri ada lumayan banyak ya. Salah satu prokernya adalah ya Ramadan Ceria yang kita lakukan. Mungkin teman-teman juga tahu. Jadi ya kita melakukan panti asuhan itu? Ya jadi kita berbagi santunan ke panti asuhan terdekat di sini. Ya sebagai kita tuh kayak mengabdi ke masyarakat di sini gitu. Oke, mungkin ya intinya sosial masyarakat dari namanya aja kita sudah mungkin bisa menggambarkan tugasnya itu apa ya kita Pengabdian ya lebih pengabdian ke arah masyarakat. Kita pengabdian. berbaur dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu. Oke. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai targetnya dari MAPS DKU ini apa sih? Iya, pastinya Yang dituju dari teman-teman di organisasi ini Iya, apa sih gitu betul kan? sekali ya. Masa kita tuh buat organisasi, buat perkumpulan tapi nggak ada tujuannya kan percuma. Nah, benar sekali. Heeh, Mungkin bisa benar. dijelaskan secara singkat. Oke sih, terkait Hima PSDKU sendiri itu kan kita lahir karena ada keresahan nih dari mahasiswa. Soalnya kan kita kampus wilayah, kampus PSDKU, kan kita jauh dari kampus pusat. Sedangkan untuk kegiatan organisasi mahasiswa seperti UKM, Hima dan komunitas lainnya itu masih terpusat di kampus pusat. Nah, kita lahir karena ada bahasan sih. Dulunya kita ingin mendirikan UKM. UKM kemarin itu sempat ada voting terkait UKM olahraga dan UKM terkait kepenulisan. Tetapi karena ada ternyata itu kita sebagai mahasiswa angkatan pertama, mahasiswa 2020, kita kan mengadakan forum juga sama Ya, BEM benar. SW, Dema SW, kemudian BEM UNIF juga pernah. Nah itu dihasilkan kalau kita untuk mendirikan UKM harus ada organisasi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi untuk menaunginya Betul. gitu. Soalnya kan kalau ada apa-apa pun kita harus yang ada organisasi yang bertanggung jawab keberjalanan di Benar, bawahnya benar, itu. benar. Jadi untuk targetnya sendiri ya itu sebagai sarana dari mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan passion masing-masing sehingga kita juga paling tidak selain kuliah kita bisa berorganisasi, kita bisa mengabdi Iya, tadi. benar sekali. Seperti Sosma tadi. Itu kan juga memang untuk diinisiasi dari Sosma, tapi untuk beberapa juga ide-ide juga dari teman-teman Hima gitu.
Iya benar sekali apa yang dikatakan Faisal. Jadi kita kuliah itu tidak hanya belajar di akademik saja ya. Mungkin ya benar, kita benar, bisa mempelajari di bidang non akademik juga seperti ya mengikuti organisasi maupun UKM. Soalnya guru yang terbaik itu adalah pengalaman ya kan? Benar, pengalaman hidup. Nah pengalaman, di kita di Iya. organisasi banyak mendapat pengalaman. Benar. Hati-hati Kak ya, Jadi ya hati-hati. jadi ya dengan kita mengikuti organisasi ya kita bisa menambah Relasi, benar-benar. pertemanan terus juga mungkin Koneksi juga. bisa melatih soft skill dan juga hard skill kita ya seperti ini. Ya Seperti benar ini. sekali. Public speaking kita nggak jadi malu Jadi di ya hadapan mungkin ya orang. kita ngomong di sini pun juga masih berlatih caranya Oh, ngomong iya, seperti benar, ini. benar, Ya, benar. padahal ya malu-maluin ya. Oke, tadi mengenai targetnya. Sekarang kendala-kendala yang dialami di Mapes DKU itu apa sih? Ya benar sih Kak. Apalagi ini kan organisasi pertama yang baru dibangun, alias ya baru mulai dari awal. Masa- Baru. Iya, ya Kalau orang Jawa tuh bahasanya tuh babat alas, babat alas. babat alas artinya. Babat Oke, alas. ini bahasa Jawa nih. Oke. Nah Oke, mungkin ya, bisa pasti- dijelasin kendalanya ya. Pasti karena kendalanya. organisasi baru pasti ya ada kendala, nggak Ada mungkin kendala. langsung lancar gitu ya. Apalagi nih kita masuk ini kan di era pandemi ya kan. Iya benar. Kita nggak saling ketemu, bertemu secara online, kok Iya. bisa menyatu dan bisa berjalan sampai sekarang itu Iya. kendalanya apa aja dan Benar. tipsnya apa aja gitu. Oke, langsung saja mungkin. Oke sih, terkait kendala sebenarnya bisa lebih dijelaskan di wakil saya. Soalnya kan saya juga mungkin kayak menjalankan tugas nggak sendirian, pasti ada kayak seorang pemimpin mungkin juga ditemui juga buat teman-teman yang lain juga yang mungkin kebetulan juga aktif di organisasi, pasti butuh tempat untuk curhat terkait organisasi dan lain-lain. Jadi paling tidak ada yang mendampingi, mungkin dari Mbaknya, dari narasumber mau menambahkan atau dari nanti Mas Fajri, Wakil Ketua Umum, bisalah menambahkan. Soalnya kan untuk poin beberapa kan sudah saya jelaskan. Bisalah, yuk. Oke. Dilempar-lempar gitu ya. Bilang aja capek ngomong terus ya kan. Mungkin kalau pertanyaannya terkait apa aja sih kendalanya, apa sih kesusahannya ngejalanin organisasi, apalagi kita menjadi inisiasi, menjadi apa ya, yang Pilar mengawali lah. gitu loh, perintis gitu, yang mengawali sebuah berdirinya sebuah organisasi. Terus di tengah itu kita juga angkatan pertama yang dimana di atas kita itu belum ada, mungkin ada kakak tingkat tapi sudah tidak menjadi kakak tingkat kita. Jadi kita benar-benar angkatan pertama untuk bisa ngebuat atau ngedirin sebuah organisasi. Dan ditambah lagi tantangannya adalah kita berdiri di tengah-tengah era pandemi. Betul sekali. Itu yang membuat kayak agak capek, agak gimana ya, kayak agak ada malesnya juga. Kayak kita nih mau organisasi beneran gak sih? Ini mau dijalanin gak sih? Mau diterusin sampai akhir gak sih gitu kan? Benar. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di tengah-tengah kepengurusan kita selama hampir mau setahun dan kita udah mau demis ya teman-teman. Kalian senang apa sedih sih? Iya benar. Senangnya kenapa? Ya senangnya bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Ya Sedihnya? sedihnya ada yang nggak bisa bertemu secara langsung juga. Nah mungkin Oke, mungkin aku mau menyambung tadi dari pernyataan Aku aja Sela. belum selesai loh ngomongnya. Oh belum ya. selesai Mbak. Oke, mungkin dilanjut aja dulu. Nah, Oh iya. tapi coba deh ngomong dulu. Apa ya? Oke, jadi mungkin menyambung dari pernyataan Sela ya, karena kita organisasinya juga dilaksanakan daring. Nah, apalagi kita baru terbentuk awal ya, benar-benar baru, dan ini 3 jurusan, 3 prodi. Jadi ya susahnya ya di situ, gimana cara kita tuh menyatukan ketiga prodi ini. Sedangkan mungkin mahasiswa yang satu prodi yang ingin membangun organisasi itu pun chemistry-nya mungkin ya belum ada. Di kelas pun ya pasti masih banyak circle-circle, enggak satu kelas tuh nyatu, apalagi 3 prodi loh. 3 prodi ada ratusan mahasiswa ya. Ratusan kepala yang harus disatukan dan itu nggak mungkin. Bener. Jadi ya gimana caranya kita nih membagi 3 prodi ini yang adil di dalam kepengurusan ini gitu loh. Tapi semua kesulitan pasti ada kemudahan nih. Benar, apa tuh kemudahannya Kak? Enggak sih, salah satunya kita bisa semakin akrab.
Kan Benar, semakin akrab gimana? Ketika kita perkuliahan aja kita belum kenal satu sama lain, benar. apalagi belum tahu nih kepribadiannya gimana dan lain-lain. Tetapi dengan kita Hima pun mungkin nanti teman-teman online bisa lihat dari IG-nya Hima PSDKU, Benar. YouTube-nya juga dari YouTube-nya Sahabat Vokasi, juga di situ banyak kegiatan yang mungkin dilakukan oleh teman-teman yang sebelumnya nggak kenal sama sekali. Ternyata chemistry tetap bisa terbentuk. Bahkan chemistry masih berlanjut, entah itu nanti berlanjut kemana gitu. Oh, ada udah dibentuk. Udah. Ya. Oke, Gitu. ya mungkin itu sedikit tips tapi kita belum mendengar triknya gimana caranya. Enggak. Terkait kendala pun sebenarnya masih banyak Nah, sih sebenarnya. sebenarnya kalau kendala pasti ada sih semua. Karena itu. di balik kita ngedirin Hima ini banyak orang-orang yang pro kontra juga Betul. pada kepengurusan kali ini. Tapi ya namanya sebuah pemerintahan, teman-teman aja juga tahu kan, ada tim oposisi, ada tim apa sih satu lagi tuh? Ya itulah pokoknya. Ya, agak-agak lupa sih saya. Udah tertumpuk dengan jurnal-jurnal apa? Keuangan. Oh, jurnal keuangan. Benar sekali Anda. Terus kalau terkait tipsnya adalah ya tipsnya kita ngebangun apa ya, biar komunikasi kita bisa nyampe gitu, apa yang mau kita tuju itu sama di sebuah organisasi ini, ya kita coba saling, yang pertama tuh teman-teman harus punya rasa sadar diri sih bahwa kayak ya kita nih satu wadah yang sama dan tujuan kita tuh harus disamakan dulu di satu organisasi itu. Terus abis itu dari situ kita coba untuk ngebuat kegiatan gitu kan, dimana untuk teman-teman yang memungkinkan kita ketemu langsung, ketemu tatap muka, ataupun teman-teman yang bisa berkunjung ke kampus, ya emang dipersilahkan untuk bisa bergabung bareng teman-teman yang ada di sekitar kampus. Iya sih. Itu salah satu Mungkin triknya. tadi triknya juga tadi sudah disebutkan kan. Salah satu yang menurutku trik paling manjur sih ketika kita bisa mungkin kegiatan bareng nih. Benar, Kan benar, ada benar. proker. Nah, di situ kita butuh tim. Kita butuh kerja tim satu sama lain. Nah, salah satu yang buat kita semakin akrab ketika di proker itu ada masalah. Kenapa gitu? Soalnya kan dari situ paling tidak kita berusaha cari nih kayak jalan penyelesaian gimana. Nah, dari situ kita juga bisa mengenal, oh ini kepribadian temennya gini dan cara kinerjanya. Dari situ secara tidak langsung kita mengenal lebih dalam tanpa kita harus berkomunikasi secara intens dengan lawan bicara kita dan teman-teman yang lain gitu. Oke, benar. Ya, kita di satu organisasi ya mungkin akrab, tapi yang biasanya yang akrab itu ya dengan satu divisinya aja ya. Nah gimana cara kita mengakrabkan di semua bidang, di semua divisi ya, dengan kita melakukan kegiatan kepanitiaan. Ya, jadi nantinya di kepanitiaan itu ya pasti ada orang-orang, iya semua divisi itu ya ikut bisa bergabung dan berkontribusi gitu. Dan itu pun enggak mengakrabkan internal Hima aja. Ternyata dengan kepanitiaan semua mahasiswa PSDKU bisa merasakan gimana kita berorganisasi walaupun dia enggak tergabung di Hima. Benar. Ya mungkin kalau menurut kalian di dalam kepanitiaan terlalu serius, terlalu gimana gitu ya. Ya kami pun juga mengadakan game di dalamnya ya, seperti Betul. apa namanya? NYTM ya Kak. Oh iya, itu kan juga salah satu pokernya juga dari NYTM No You Tell Me. Mm-mm. Artinya sekarang katakan padaku. Nah, untuk Oh iya, ini kan juga anggota dari Hima nih. benar Juga sekali. kenalin dulu bagiannya apa. Barangkali kita bisa mengulik-ngulik dari bagiannya itu. Oke, Kan oke. mungkin sementara ini buat teman-teman yang sobat online yang belum kenal, kok masnya ganteng, terus kelihatannya berwibawa banget, public speakingnya bagus, wah makanya itu kita sudah perkenalan semua, masa ini juga nggak perkenalan, ayo nih gimana mas? Ya, oke, ya, oke. Mungkin ada info yang kita keliru bilangnya. Oh ya, silakan. Silakan ini diminum. Oke, kenalin di sini aku Muklis Adi dari divisi Advokesma. Divisi Advokesma sendiri. Iya, ternyata emang keren banget ya bisa merangkap gitu ya. Terima kasih emang masyarakat, terima kekuatannya. kasih. Salah satu kelebihan kita ikut organisasi. Ini merupakan mungkin skill baru. Nggak cuma satu doang, nggak cuma jadi
Nggak jadi ya, nggak jadi. Oke, lanjut. Mohon maaf ini agak narasumbernya agak oleng ya, enggak jelas. Udah. Oke, aku lanjut mengenai Advokasma sendiri itu adalah yang dijelaskan Sheila tadi, pada aspirasi menampung aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, meneruskan beasiswa dari penyelenggara beasiswa kepada mahasiswa PSDKU. Terus yang disinggung tadi mengenai Know You Tell Me itu merupakan salah satu proker pengakrapan dari seluruh anggota himpunan mahasiswa PSDKU. Di situ nanti sistemnya kita melalui WhatsApp group, nanti kita tentukan siapa sih hari ini yang mau kita roasting, itu nanti kita kasih data-datanya, nanti kita roasting di situ. Secara otomatis itu nanti orang-orang yang di roasting itu menjadi dikenal oleh mahasiswa yang ada di himpunan PSDKU itu sendiri. Dikenal itu lebih dalam ya selama ini. Soalnya nggak hanya data-data pribadi aja yang di situ. Itu lebih ke mungkin bagus sih. Soalnya mungkin buat teman-teman yang mungkin belum join di Hima, belum join kegiatan, kita bisalah kayak kegiatan bareng. Ini salah satunya ya dengan Know You Tell Me ini ternyata juga bisa mengakrabkan kita semua. Kita bisa mengenal lebih jauh sampai keterusan juga. Ya bener Kak. Nah tadi itu kan kita pendekatan pengakraban itu kan secara online kan, NYTM. Nah, lalu dengan teman-teman yang offline ini gimana cara pendekatannya? Apakah kita juga mengadakan game seperti NYTM atau? Kalau game pasti. Game pasti, oke. Karena kita diforsir untuk berpikir yang serius terus itu ya, agak stres juga. Benar. Jadi ya kita ya bermain game ya seperti NYTM tadi, mungkin kita merosting teman-teman kita ya biar tambah stres gitu kan. Merosting itu bahasa kerennya, sebenarnya ngejulitin dan ngegibahin sih itu sih. Ya itu bahasa kasar juga sama aja. Iya itu. Oke, jadi ya kita kedatangan ketua UNO. Oke, jadi kalau online tadi kita bermain NYTM, mungkin ya kita yang ngumpul offline di sini ya juga ya pasti kalian sudah tahu lah permainan UNO gimana. Iya, ya, benar. Jadi ya ketika ada yang kalah ya sama aja outputnya di NYTM ya kita juga, kita kasih di situ truth order, kita kasih pilihan truth seperti order, itu. bener. Itu merupakan salah satu usaha kita untuk mengakrabkan teman-teman dari. Sebenarnya sebenarnya PSDKU. simple sih cara mengakrabkan kebersamaan gitu ya. Tinggal kumpul-kumpul aja nggak jelas itu sudah akrab. Kumpul-kumpul kita ajak main seru-seruan, baru dari situ nanti kita saling kenal. Iya, benar. Ya, kita ngumpul itu nggak selalu membahas tentang organisasi ini apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Ya kita ya kumpul-kumpul ya canda tawa ya itu sudah bisa mengakrabkan kita masing-masing gitu loh. Benar-benar. Pertanyaan sudah terjawab. Ini mungkin tadi mengenai kendala dan juga tips yang diberikan. Selanjutnya kita membahas tentang apa lagi ya? Penggantian pengurus ini kan kita udah di akhir periode kan ya. Untuk pergantian pengurus itu nanti dari mahasiswa baru, gimana sih teknisnya? Terus gimana sih mereka nanti akan melanjutkan proker-proker yang dari kita udah bentuk dulu atau mereka nanti akan bikin proker sendiri, mereka akan bikin jalannya sendiri seperti itu. Monggo dijawab. Oke, terima kasih ya. Kalau untuk pergantian pengurus tuh rasa-rasanya sedih ya. Ternyata udah lama kita bareng-bareng harus dipisahkan oleh. Kita udah berjalan bersama, berproses bersama. Pasti juga banyak sih yang kita dapatkan. Banyak hasil yang udah kita capai bareng-bareng. Entah itu banyak target, emosi, banyak betul. Banyak selisih pendapat, banyak seneng-senengnya juga pasti, capeknya juga ada. Nah, di akhir kepengurusan kali ini ya kita berharap bahwa kepengurusan penerus kita ya coba tetap untuk bisa lebih mengembangkan Hima yang ada di sini ke arah yang lebih baik tentunya dan lebih membawa nama Hima itu lebih ya memang gitu sih lebih baik sih. Kalau untuk tadi pertanyaannya dari moderator tadi kan untuk proker ya. Prokernya tadi kan sebenarnya mereka
terserah kepengurusan selanjutnya sih. Mau Ketika kita proker di kepengurusan selanjutnya itu dianggap berhasil dan mungkin juga bermanfaat, itu juga bisa dikembangkan. bisa Juga diselenggarakan ulang lah. diselenggarakan ulang dengan konsep yang lebih matang, persiapan yang lebih matang sehingga Dengan ide-ide yang lebih fresh betul. lah. Apalagi buat teman-teman 21 ini kan 21. juga fresh untuk mahasiswa baru ini. Kalau Jadi teman-teman yang angkatan kita kan udah pusing gitu kan, mikir-mikir enggak sih, semester mungkin tua. juga dari teman-teman kita ya ada yang tetap berorganisasi gitu. Salah satunya Mas Faisal nih mau maju apa? Mungkin kalau untuk sementara ini belum ditampilkan di media, kalaupun nanti sudah terpilih bakalan ditampilkan di media juga. Bisa gitu. ya seperti itu ya? Saya baru tahu. Terkait sistem pergantian pengurus nih. Ya mungkin untuk sistem pergantian pengurus sekarang karena sudah ada angkatan 2021 ya, jadi kita melakukannya seperti pemilu raya tuh ya, seperti ya konsepnya sama seperti KPU. Jadi ya kita mencarikan calon-calonnya dulu, kandidat calonnya. Nah nanti ya kita pilihnya ya seperti KPU seperti biasanya, seperti pemilihan raya biasanya ya. Betul. Yang melakukan voting ya. Voting. Benar. Kebetulan juga untuk pemira ini juga baru pertama kali kita Ya, benar. adakan di Nah, tahun karena ini. ini pertama kali nih. Nah, untuk pemilihan yang tahun kemarin itu sistemnya gimana sih Kak? Kan Kalau untuk tahun kemarin ya, Iya. pemilihan itu musyawarah anggota. musyawarah Heeh, anggota itu karena seperti apa Kak? Musyawarah anggota itu jadi dari setiap kelas, kita kan dari setiap prodi ada 2 kelas. Ya, benar, Masing-masing itu mengirimkan calon yang mungkin dianggap sesuai dengan kapasitasnya untuk maju, kemudian memaparkan grand design, kita voting. Jadi Kampanye. satu mahasiswa per kelas gitu perwakilannya. Oh, berarti jadi ada 6 calon Betul. ya? Kandidat calon. Oh iya. Nah untuk tahun ini kan karena baru pemira, pasti banyak hal-hal yang enggak terduga sih. Dan kemarin kelihatannya aku dengar dari teman-teman ketua pemiranya sudah terpilih untuk tahun ini. Nah mungkin bisa nih dipaparkan buat teman-teman sahabat online nih, gimana sih pemira yang asalnya dari musyawarah anggota kok mungkin jadi pemira. Pasti ketua pemira kali ini juga lumayan, bukan lumayan, sudah hebat. Karena kenapa? Gimana ya, sudah dipercaya buat seluruh teman-teman PSDKU buat menyelenggarakan pemilihan umum. Apalagi ini memilih Kahim. Wah, pasti kan pertanggungjawabannya kan juga besar nih. Mungkin dari Mas moderator kemarin pernah dengar gak yang kemarin jadi ketua pemira? Pernah dengar sih, siapa Fajri kalau nggak salah gitu loh namanya. Oh, berarti Mas moderator ini juga. Oh iya ya, Mas Fajri ya. Selain dia, ya. Iya kayaknya yang ini kayaknya. Soalnya Soalnya Fajri kan, di Hima itu ada banyak ya, Iya. ada 15 atau berapa itu. Heeh. Tapi enggak sih, itu menandakan kalau Mas Fajri ini punya kompetensi yang juga baik. Soalnya kenapa? Setiap mungkin proker mungkin bisa dilihat nih di sahabat vokasi. Di situ juga kemarin pekan PSDKU menjadi ketua panitia. Ketua panitia. Sebelumnya juga sudah diamanai jadi wakil ketua umum. Wakil ketua umum Terus ini juga. coming soon juga jadi ketua pemira. Ketua pemira. Atau mungkin nanti idaman jangan-jangan banget nih. jangan-jangan yang ini jadi presbem atau enggak yang jadi kahimnya mah. Oh, kalau Kahim kelihatannya nggak bisa, Mas. Soalnya dia yang menyelenggarakan. Disebutkan nanti enggak ada yang dipilih terus milih Fajri semua. Bisa jadi. Bisa jadi. Langsung saja Mas Fajri, gimana ini pendapatnya? Calon pemimpin bangsa, yuk. Oke, sebelumnya saya mau mengklarifikasi, saya terpilih bukan karena dipercaya oleh teman-teman, karena sisa saya sendiri yang mau maju. Ini nih yang saya sukai dari Mas Fajri, ketika mungkin punya kompetensi yang bagus tapi dia tetap merendah. Padahal di situ ya sama untuk Kahim ini ya kemarin kan sudah diusulkan Mas Fajri juga menjadi kandidat. Nah untuk yang pemira ini Suara terbanyak dari Kahim tahun 2021 ada 2. Tapi untuk di tahun ini memang hebat sih. Ketika mungkin sudah kedengar kalau Mas Fajri ini maju, wah, langsung calonnya itu enggak berani semua. Ketika mau pemaparan grand design masih mengundurkan diri. Padahal sebelumnya sudah dikonfirmasi. Betul. Berarti ini Ada 6 ya, salah 2-nya ada di sini ya. Oh, gitu sih. siapa itu? Tapi sungguh yang saya kagumi juga itu, walaupun dia punya kompetensi dia tetap merendah. Silahkan Mas,
semakin berilmu semakin merunduk. Oke. Oke. Ya silakan. Bisa dijelaskan secara langsung mengenai pemira ya kan, mengenai pemira. Karena sekaligus ini untuk menjelaskan bahwa nanti kita bakal ada pergantian kahim. Mm-mm. Nah, ini kesempatan buat kamu untuk Kesempatan untuk memberikan suatu kontribusi terus dapat merubah generasi berikutnya. Gimana itu, ayo Mas Fajri? Oke. Mantap. Ya silakan. Oke, mungkin sebelum saya langsung menjelaskan mengenai pemira, jadi mungkin dari aku ingin menjelaskan kenapa kita adain pemira. Ya karena seperti dijelasin Faisal tadi, ya awalnya kita itu tidak kepengurusan hima kita itu tidak melalui pemira karena ya kita baru merintis awal dan kuotanya pun juga masih belum cukup alias masih satu angkatan. Jadi ya kepengurusan ini ya kami pilih dengan cara musyawarah itu tadi dengan mengirimkan kandidat-kandidat yang ada di kelas masing-masing jurusan gitu. Nah, dikarenakan ini sudah ada angkatan baru, ada mahasiswa baru, jadi ya mungkin kuotanya sudah cukup, maka dari itu kita untuk pergantian pengurus ya kita adakan pemira seperti ini ya. Mungkin pemira juga dilaksanakan di organisasi-organisasi lainnya. Jadi untuk pemira sendiri ya benar tadi saya dipilih melalui teman-teman, diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi ketua pemira yang sebenarnya agak terpaksa juga. Jadi Gitu. untuk secara mekanisme pemira ini ya tentu berbeda dengan musyawarah yang kita adain tahun lalu. Jadi ya untuk pemira ini nanti mekanismenya ya seperti yang ku jelasin di awal tadi ya kita mengumpulkan calon kandidat yang memang niat untuk menjadi ketua hima di periode selanjutnya. Nah nanti ketika sudah kita mendapati calon-calon tersebut entah berapapun nantinya ya kita selanjutnya melakukan voting ke seluruh mahasiswa PSDKU UNS. Nah dengan cara apa? Ya karena dengan cara Givom itu sudah terlalu zaman bahula ya. Jadi ya kita melakukan votingnya itu melalui website. Nah nanti Ngeri bukan main. Coba dijelaskan gimana tuh. Kayaknya asik kayaknya. Oke, melalui website ya. Mungkin aku nggak mau jelasin secara detailnya. Ini kan masih rahasia nih. Jadi ya mungkin gambarannya nanti ya melalui website tersebut ya nanti kita masuk lalu kita akan mengetikkan NIM kita lalu ya kita login masuk untuk melakukan voting. Nanti itu di website tersebut di halaman selanjutnya bakal ada foto-foto para calon kandidatnya. Nah itu ya kita tinggal memvoting aja, tinggal pilih calon kandidat mana yang kita inginkan, yang kita mau untuk menjadi kahim berikutnya. Yaitu ya kita tinggal ngevote, tinggal pilih. Habis itu ya selesai. Nah nanti mungkin aku jelasin ya di dalam pemira ini kepanitiaannya ada ya seperti lembaga di negara kita ya, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah jadi konsepnya ya sama aja sih, di dalam pemira ini ada panitia pengarah, panitia pelaksana, dan juga ada panitia pengawas. Nah di panitia pengarah ini sebentar saya minum dulu karena capek. Iya sambil menunggu break kita berasa dia lagi maparin. dia ini lagi presentasi untuk dia mempresentasikan konsep-konsepnya gimana Sedikit gitu. lagi. Oke. Jadi tadi kan ada 3 bagian yaitu pengarah, pelaksana, dan juga pengawas. Ya gambaran tugasnya di pengarah ya dia yang menyusun konsep gimana sih gambaran pemilihan nanti acaranya tuh ya seperti apa. Nah yang menyusun konsepnya itu ya dari panitia pengarah ini. Nah lalu ketika konsepnya itu sudah matang, sudah siap dilaksanakan, nah baru di panitia pelaksana melaksanakannya gitu. Iya. Nah mungkin ya di dalam organisasi, di dalam kepanitiaan pastinya juga ada yang mengawasi ya kan. Kita main bola aja ada wasit kan. Kita ya intinya ya kita ujian pun ada pengawas ya kan. Nah tentunya di dalam kepanitiaan pemira juga ada pengawas agar
ya tidak terjadinya kebocoran data dan mungkin kecurangan dari para calon kandidat gitu. Ya mungkin gambaran singkat tugasnya di 3 bidang ini ya seperti itu ya. Itu tadi penjelasan singkat ya? Ya itu masih singkatnya sebenarnya. Oh, Jadi mungkin penjelasan penjelasan lebih dalam-dalamnya lagi ya nanti di acara. Mungkin kalau dijelasin semua bisa 3 minggu ya? Iya, Oh, 3 durasinya. minggu 3 malam. 3 malam. Nah, gimana Oke. tuh 3 minggu 3 malam? 3 minggu 3 malam. Baik, berhubung kita durasi sudah menunjukkan lebih dari cukup. Nah, ada notif Shopee juga. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan dulu, nanti kita sambung di podcast berikutnya. Benar sekali. Mungkin ini nanti juga akan dibagi menjadi beberapa part juga. Pantengin terus nanti di YouTube-nya Benar. Hima PSDK UNS dan juga di Iya. Instagram-nya Hima PSDK UNS untuk mendapatkan info lebih lanjut, mendapatkan info perkembangan pembangunan kampus dan juga beasiswa seperti itu. Ada tambahan Mas Fajri? Tambahan saya cukup. Cukup. Terima kasih. Oke, kita udah berada di penghujung podcast. Mungkin ada salah-salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sekedar hiburan yang bermanfaat, hiburan yang Ya, berisi. sekalian gurauan agar mendekatkan diri ke kalian Ke juga. kalian semua. Nah, Oke. benar. Oke, udah mungkin itu aja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See Tetap you. stay tune, like, share, and subscribe.